Pendaftaran katekisasi periode 2023-2024 sudah dibuka dan dimulai pada bulan Agustus 2023. Usia pendaftar minimal 15 tahun atau kelas 1 SMA. Pendaftaran silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Telah tersedia formulir pendaftaran sakramen baptisan kudus anak melalui TU Gereja. Sakramen akan dilaksanakan Minggu 16 Juli 2023 pukul 9.00. Aksi menu dan kolportasi. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta Jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu Pentakosta 1, Minggu 11 Juni 2023 pukul 6.00 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Dwi Wijayanto STH, Gembala Sidang GKO Tanggerang. Pada ibadah umum Minggu 11 Juni 2023 pukul 9.00 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Hendro Seljatem STH, Gembala Sidang GKO BSD. Ibadah sekolah minggu dilayani pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 di gereja. Persiapan pengasuh sekolah minggu dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilayani Minggu 18 Juni 2023 seusai ibadah pukul 9.00 di gereja. Mohon kehadiran seluruh pengasuh sekolah minggu. Ibadah remaja taruna dilayani Minggu 11 Juni 2023 pukul 7.30 lantai 2 GKO Depok 1. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan Jumat 16 Juni 2023 pukul 20.00 di gereja. Komisi Remaja Taruna mengucapkan terima kasih atas persembahan kasih dari Bapak Adi Prastowo dan NIG 0103. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Youth Pemuda akan dilaksanakan pada Minggu 11 Juni 2023 pukul 16.00 di gereja. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan Minggu 11 Juni 2023 pukul 11.00 di gereja. Ibadah PW PGIS akan dilaksanakan Kamis 15 Juni 2023 pukul 16.00 di GMII Cibubur. Berangkat bersama-sama dari gereja pukul 15.00. Komisi Pelayanan Wanita akan melaksanakan senam pagi bersama Ibu Magdalena Diadara pada Sabtu 17 Juni 2023 pukul 7.00 di halaman samping gereja. Latihan paduan suara Komisi Pelpri akan dilaksanakan Selasa 13 Juni 2023 pukul 19.00 di gereja. Ibadah PGIS Komisi Pelpri akan dilaksanakan Sabtu 17 Juni 2023 pukul 18.00 di GKJ Yeremia Depok. Kegiatan doa pagi akan dilaksanakan Sabtu 17 Juni 2023 pukul 6.00 di gereja. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan Rabu 14 Juni 2023 pukul 19.00 di gereja. Mulai bulan Juli 2023, ibadah rumah tangga akan diadakan kembali di rumah jemaat perwilayah 1 dan wilayah 2. Mohon kesediaan jemaat untuk dapat dijadwalkan. Pendaftaran katekisasi periode 2023-2024 sudah dibuka dan dimulai pada bulan Agustus 2023. Usia pendaftar minimal 15 tahun atau kelas 1 SMA. Pendaftaran silakan menghubungi Sekretariat Gereja. Telah tersedia formulir pendaftaran sakramen baptisan kudus anak melalui TU Gereja. Sakramen akan dilaksanakan Minggu 16 Juli 2023 pukul 9.00. Aksi menu dan kolportase panitia retret akan dilaksanakan di depan gereja. Mohon dukungan jemaat. Selamat bergabung kepada keluarga Bapak Arnold Yabes Tameon. Tuhan Yesus memberkati. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun pada 11 hingga 17 Juni 2023. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau transfer QR Code atau transfer melalui rekening operasional gereja melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang dibagikan melalui WhatsApp.
Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di Gereja Kristen Oikumene di Indonesia. Bersyukur pada Jemaat Tuhan Depok 1. untuk Berikut penyertaan, pimpinan, serta kasih setia Tuhan, sehingga pagi ini kita bisa berkumpul memuji muliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan kita bersama, mohon HP untuk dinonaktifkan sehingga tidak mengganggu ibadah pada saat ini. Sidang jemaat, mari kita siapkan hati kita. Kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersat teduh dimulai. Mari kita bangkit berdiri menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Keesaan 527, Seindah Siang Disinari Terang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus
menyertai saudara-saudara. dan menyertai saudara juga. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, nas pembimbing terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayatnya yang ke-6, berbunyi sebagai berikut. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus dan setia. Kepada Tuhan Tuhan. Allah saja kami beribadah, dan firman-Nya akan kami dengar. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau. Kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Pengakuan dosa, berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa secara pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Berita anugerah Tuhan terambil dari Yoel pasal 2 ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan.
koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Petunjuk hidup baru, pengakuan dosa secara ikhlas, dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memberlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat di dalam Amos 5 ayatnya yang ke-6a. Sebagai berikut firman Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Kau panggil diriku, supaya ku kenal iman, harapan yang teguh, dan kasih-Mu kekal. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Ya Yesus, Kau beri jaminan-Mu tetap kepada orang beriman, janji-Mu kan genap. Tuhan, inilah aku anak-Mu. Dalam darah kudus-Mu sucikan diriku. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Paduan Suara Batak.
Tuhan Yesus memberkati kesaksian pujiannya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesahan 353 ayat 1 dan 2. Sabda Tuhan bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Sambut hai jiwaku, sabda Tuhan Allah, Ia setiawan, adil tindakannya, tiada kecurangan, janjinya mulia. Pasanglah telinga dan dengarkan Dia. Mari kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami masih diberi waktu, kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan hikmat bagi setiap kami, pribadi lepas pribadi, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, itu boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami selaku orang beriman, menghasilkan buah yang baik untuk kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hamba-Mu Tuhan juga urapi akan seluruh jemaat. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Tuhan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Hosea, kitab Hosea pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15 sampai dengan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Hosea pasal yang ke-5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 sampai ayat 1 sampai 6. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan secara bergantian. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang jemaat untuk berdiri. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku.
Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengering bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku akan membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, ketiga yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan yang ditetapkan oleh Sinode GKO, kasih setia seperti kabut pagi. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita dihianati, disakiti, terasanya pasti sangat menyakitkan. Dan itu pun bisa menjadi satu akar pahit. Ketika kita melihat kepada kebenaran firman Tuhan, di mana Nabi Hosea dia mengingatkan kepada jemaat, kepada bangsa Israel, agar supaya bangsa ini mereka hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Di dalam perjalanannya, bangsa Israel, kita bisa lihat bagaimana sikap mereka, perilaku mereka, bahkan mereka dikatakan adalah bangsa yang tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu. Hidup bertobat, lakukan lagi dosa. Ketaatan mereka kepada firman Tuhan tidak secara total. Sehingga apa yang mereka lakukan hanya sebagai satu simbolis. Kalau kita lihat kepada tema ini, bahwa kasih setia seperti kabut pagi, ini menggambarkan
bagaimana kehidupan orang-orang percaya yang hidup dengan suasana yang damai, suasana yang tenang, suasana yang penuh dengan sukacita. Ini yang menjadi harapan. Mari kita lihat apa yang dikatakan dalam kebenaran firman Tuhan. Bangsa Israel, mereka mengira bahwa pertobatan itu cukup dengan beribadah dan memberi persembahan kepada Allah. Tapi itu yang bukan yang dilihat oleh Allah. Tuhan merindukan persembahan hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana mempersembahkan tubuh mereka. Bagaimana mereka hidup melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang pertobatan, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini, baik melalui para hakim, para nabi, rasul yang sudah diutus untuk menyampaikan, memberitakan tentang kebenaran, apa yang ada di pikiran mereka. Mereka anggap itu hanya hal biasa. Wajah mereka ditutupi oleh topeng. Kelihatan manis, kelihatan sukacita, kelihatannya taat kepada firman Tuhan. Tapi semua yang mereka lakukan hanya topeng belaka. Kasih setia seperti kabut pagi. Apa pesan firman Tuhan bagi seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus? Firman Tuhan katakan di dalam Hosea 5 ayatnya yang ke-15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Saudara lihat perkataan firman Tuhan ini. Aku akan pergi pulang ke tempatmu. Kalau Tuhan sudah punya satu keputusan untuk tinggalkan manusia, maka kita akan melihat apa yang terjadi. Kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari dosa. Dan ini satu ketegasan bahwa Allah mau supaya mereka mencari wajahnya. Pesan firman Tuhan yang pertama, umat mencari Tuhan. Bagaimana kita selaku orang percaya yang mencari Tuhan? Kita punya Alkitab, kita punya kebenaran firman Tuhan. Dalam Amos tadi dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Firman Tuhan ini tegas bagi setiap kita orang percaya. Allah dia menggambarkan dirinya seperti singa yang menghancurkan Efraim dan Yehuda. Sekarang dia akan kembali ke tempatnya di mana dia akan menunggu umatnya yang mau bertobat.
diberi kesempatan bagi bangsa ini supaya mereka hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, bangsa yang sudah berulang-ulang, bangsa yang terus dibina, kehidupan mereka yang harusnya mereka hidup dalam ketaatan, tapi mereka hanya sebagai bungkusan saja. Ini juga mengingatkan bagi setiap kita bahwa apa yang Tuhan inginkan bagi murid-muridnya, apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, ialah hidup di dalam ketaatan firman Allah. Apa yang Tuhan inginkan bagi setiap kita, supaya kita menjalankan firman itu, bukan ketika kita datang ibadah minggu, memberikan persembahan, menaikkan puji-pujian, begitu ketemu di jalan, mobil ditabrak, mulai emosi. Nah, ini sering terjadi. Tuhan mau bagi setiap kita supaya kehadiran kita dimanapun itu harus berdampak. Karena kalau kita berbicara tentang pertobatan, maka pertobatan itu harus membawa satu perubahan. Perubahan itu harus memberi dampak bagi sekeliling kita. Dan ini tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Kehadiran kita dimanapun harus memberikan dampak itu. Dampak bagaimana supaya hidup kita melakukan segala perintah Allah dalam kehidupan, menabur kasih, buang segala akar pahit yang ada di dalam diri kita. Keluarga kita mengalami proses pemulihan, bahkan secara pribadi. Hidup kita dengan Allah baik, bahkan hidup kita dengan sesama juga baik. Ini yang dinama anak-anak yang hidup dalam terang Kristus. Sehingga tema firman Tuhan itu nyata. Kasih setia seperti kabut pagi. Setiap hari saudara dan saya mencerminkan kasih setia Tuhan dalam kehidupan dimanapun kita boleh berada, baik di rumah kita, baik di gereja, di lingkungan pekerjaan kita, di perjalanan di tengah masyarakat. Kasih setia Tuhan seperti kabut pagi. Yang kedua, pesan firman Tuhan pada ayatnya yang pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di situ firman Tuhan menegaskan ada harapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali pikiran kita selalu berpikir bahwa saya sudah berbuat banyak dosa. Pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul. Apakah dosa saya sudah diampuni?
atau belum. Itu terus yang menjadi bagian dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan katakan, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil. Ketika kita mengaku dosa kita kepada Allah, kita imani, kita percaya bahwa semua yang menjadi pelepasan pertobatan yang kita lakukan, perkataan yang sudah kita ungkapkan, imani itu bahwa semua itu telah selesai di hadapan Tuhan. Karena Tuhan, Ia tidak pernah gagal. Dia selalu setia dengan janjinya. Ada harapan di dalam Tuhan. Berbicara tentang harapan-harapan, saudara lihat di ayatnya yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ada harapan bagi orang-orang yang bertobat. Ada harapan bagi orang-orang yang mau hidup diubahkan Allah. Dan bangsa Israel, ketika mereka hidup dalam ketaatan, maka janji firman Tuhan bagi mereka. Mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka menikmati berlimpah susu dan madu, berkat Allah yang berlimpah. Ada harapan di dalam Tuhan. Bangun hubungan kita dengan Allah terus menerus, setiap hari kita bangun hubungan itu agar lebih dekat, lebih akrab dengan Tuhan, agar kita bisa mendengar suara Tuhan, agar kita bisa tahu tentang perintah-perintah Allah di dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Dan Tuhan akan mengirimkan berkat-Nya itu. Tuhan menganugerahkan berkat-Nya itu bagi setiap kehidupan kita selaku orang-orang yang beriman. Karena itu, apa yang digambarkan dalam kitab Hosea ini, firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan bagi setiap kita bahwa ayat pertama, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan akan menyembuhkan kita. Apa yang ditegaskan dalam firman Tuhan ini? Mari kita sebagai umat pilihan Allah, kita hidup tekun, hidup dalam ketaatan. Ini yang Tuhan minta bagi kita. Dia tidak minta banyak-banyak. Dia hanya minta taat. Yesus taat sampai di kayu salib. Dan kita pun taat melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah itu tegas dan Ia pun penuh kasih. Dia memberikan ketegasan, Dia memberikan hukuman, namun Dia penuh dengan kasih yang berlimpah. Sehingga hidup di dalam Tuhan pasti akan diberkati seperti kasih setia Tuhan yang tidak akan pernah habis. Kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Ada kedamaian, ada sukacita,
dan ada harapan-harapan yang baru. Kita punya pergumulan, kita punya begitu banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dari hari ke hari. Tetapi janji Tuhan, ya dan amin bagi setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Marilah kita tetap setia melakukan segala perintah Allah di dalam kehidupan selaku orang yang beriman, percaya, jangan pernah ragu. Mari kita lepas dari segala keterikatan-keterikatan. Saat ini kalau kita lihat keterikatan dengan smartphone, keterikatan-keterikatan kita dengan keinginan-keinginan dunia. Hiduplah benar dan taat akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, waktunya kita mempersiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita yang diucapkan bersama-sama. Terima kasih semua untuk kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini, juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersukacita dan bersukaria karena Tuhan kita Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Aku suka
bagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kanan. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh percaya akan kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni segala kesalahan yang telah kami perbuat, ya Bapa. Layakanlah setiap kami anak-anak. Kami sering lalai, namun kami percaya bahwa Tuhan yang terus mengingatkan kami, Tuhan yang terus menegur dan menolong kami, ya Bapa, supaya hidup kami dibaharui, hidup kami boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih ya Bapa, ada harapan di dalam Tuhan. Karena itu kami serahkan, biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan dari hari ke hari, Tuhan ajarkan kami untuk selalu hidup dalam ketaatan-Mu. Ajarkan kami untuk selalu dalam kerendahan hati. Ajarkan kami ya Bapa untuk melakukan firman-Mu dalam keluarga kami, di tengah masyarakat, di tengah gereja.
biarlah kehadiran kami boleh menjadi berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami menyerahkan keluarga Ibu Karsini Surojo, keluarga Saudari Nurhayati Sega, keluarga Bapak Tukiar Pranoto Saputro, keluarga Bapak Peter Limbong, keluarga Bapak Nardi Sahib, keluarga Ibu Tugila Umaryanto, keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Mulyadi Krama Sunario, keluarga Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gulo, dan keluarga Ibu Minaulis Tumorang Borusi Marmata. Kami berdoa menyerahkan seluruh keluarga ini dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, menyertai di dalam seluruh kehidupan mereka, rumah tangga mereka, dalam setiap aktivitas mereka, setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan bagi mereka. Kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang memberkati setiap tangan-tangan yang bekerja, setiap kaki yang melangkah. Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi mereka setiap waktu. Terima kasih ya Bapa, kami berserah penuh hanya kepadamu. Engkau memberkati juga seluruh kehidupan pergumulan-pergumulan mereka. Kami berdoa dan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih setia Tuhan yang berlimpah, kuasa Allah yang terus menaungi seluruh kehidupan mereka dari hari ke hari. Anak-anak mereka pun Tuhan Engkau terus memberkati. Tuhan terus melimpahkan berkat-Mu di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu yang kami doakan. Tuhan berkati mereka, Tuhan menolong mereka sepanjang kehidupan yang mereka jalani dari hari ke hari. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pokok-pokok doa di jemaat. Tuhan, berdoa menyerahkan anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan dan atau pasangan hidup. Tuhan, Engkau memberkati setiap kerinduan anak-anak ini ya Bapa. Kami sungguh percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Allah. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, kiranya Tuhan melimpahkan segala berkat-Mu. Biarlah dengan campur tangan Tuhan, kami sungguh percaya Engkau Allah yang menyediakan pekerjaan bagi mereka. Engkau Allah yang menyediakan pasangan hidup bagi mereka, pasangan yang hidup di dalam takut akan Allah. Kami berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi keluarga yang mendambakan keturunan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, jamahan tangan kuasa Allah yang terus berlimpah, kuasa Allah yang turun atas setiap anak-anak-Mu ya Allah. Kami sungguh percaya dan kami berserah penuh hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk rencana retreat keluarga pada tanggal 30 Juni mendatang 2023 sampai tanggal 1 Juli. Tuhan, Engkau memberkati seluruh persiapan. Engkau memberkati setiap rencana ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya kuasa Allah yang terus memberkati seluruh jemaat, para majelis, semua yang mereka kerjakan bersama-sama. Kami berdoa memohon anugerah-Mu ya Tuhan. Biarlah retreat keluarga ini boleh berjalan di dalam anugerah Tuhan, di dalam kemurahan-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa menyerahkan perjamuan kudus setengah tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juni. Tuhan, Engkau memberkati
setiap jemaat mempersiapkan hati pikiran mereka, mempersiapkan diri mereka. Biarlah semua yang mereka mengambil bagian dalam perjamuan kudus nanti kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan melalui para majelis dan juga gembala sidang di tempat ini, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan jemaat yang sakit ataupun di dalam pemulihan. Berdoa menyerahkan Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Josina Mairuhi, Ibu Novi Alex, Ibu Tuti Pujias Tirin, Bapak Sugito, Bapak Hari Laisina, Bapak Teddy Sianturi, Bapak Sanjaya Stepu, Bapak Weni Harinusi. Kami berdoa menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Jamahan tangan kuasa-Mu menjamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Jamah di dalam nama Yesus. Angkat setiap sakit yang mereka rasakan. Pulihkan seluruh kehidupan mereka. Jamah tubuh mereka ya Bapa, supaya mereka boleh merasakan kuasa Allah turun atas setiap anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, yang sakit dan mengalami pemulihan, Tuhan berkati mereka ya Bapa. Dan semua yang menjadi kehendak Tuhan kami percaya, Tuhan mengendaki semua itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa bagi suku terabaikan, suku Pekal. Tuhan Engkau memberkati. Biarlah orang Pekal yang tinggal di kecamatan Muko-Muko bagian selatan di utara Bengkulu, Tuhan kami sungguh percaya, kami rindu supaya Injil boleh sampai kepada mereka sehingga terjadi terang Kristus di tengah-tengah masyarakat yang tertinggal. Kami sungguh percaya Tuhan pakai para penginjil. Tuhan Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka yang hidup di tengah-tengah terabaikan ini, mereka boleh dirangkul, mereka boleh hidup mengenal terang Kristus. Kami berdoa agar orang-orang Pekal terbuka untuk Injil. Tuhan memberikan hikmat, memberikan keberanian kepada pekerja di ladang Tuhan untuk fokus dalam memberitakan Injil. Tuhan berikan cara-Mu bagi setiap para penginjil sehingga mereka boleh menjadi berkat Allah untuk suku terabaikan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk orang percaya di Pekal. Tuhan berkati supaya mereka dapat bersaksi tentang Kristus dengan berani. Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi mereka, berikan ketaatan bagi mereka, bahkan keteladanan yang mereka kerjakan. Kami sungguh percaya mereka boleh menjadi saksi Kristus di tengah-tengah suku yang kami gumuli. Kami juga berdoa agar kuasa-kuasa kegelapan akan dipatahkan di antara orang-orang Pekal, supaya mereka dapat mendengar dan menerima Injil. Kami sungguh percaya Tuhan, Bengkulu dimenangkan oleh Allah di dalam kuasa Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berulang tahun, berdoa untuk Saudara Alfredo, untuk Bapak Penatua Insinyur Hani Abraham Watimena, berdoa untuk Bapak Julen Tamonop, Efraim Natonis, Saudara Yeheskel Yoga Nugraha, Adi Kristianto, berdoa untuk Ibu Rondang Sianipar, berdoa untuk Irfan Junior Liu, berdoa untuk Saudara Martin Luther Laisina, berdoa untuk Saudara Jorse Juniadro Vigo Aiheri, berdoa untuk Bapak Peter Limbong, berdoa untuk Saudara Gabriel Marcel Nicholas Supit, berdoa untuk Bapak Willem Nisa,
berdoa untuk Brigita Naila Tahalea, berdoa untuk Bapak Adi Prastowo, berdoa untuk Ibu Penatua Lestari Ambirningrum. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Usia menjadi bagian dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Anugerah Tuhan sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan mereka. Dengan bertambahnya usia bagi mereka, Tuhan, ada lagi ungkapan syukur yang boleh mereka rasakan karena pemeliharaan Tuhan. 1 tahun perjalanan kehidupan mereka, kiranya dalam memasuki kehidupan mereka dengan bertambahnya usia ini, mereka semakin hidup di dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Mereka semakin hidup di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh percaya dan kami sungguh berserah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Seluruh doa kami sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang tahu setiap doa dan pergumulan-pergumulan kami. Bahkan kami semua yang hadir di tempat ini, dengan setiap doa pergumulan, beban hidup yang kami jalani, kami taruh dan letakkan semuanya itu Tuhan di dalam kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa yang kami naikkan jauh daripada sempurna, kami mohon Tuhan Engkau sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan.
Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Ya Yesus, Kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan Kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Jemaat silakan duduk untuk saat teduh.